Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kelebihan pasar tradisional desa dibandingkan dengan pasar kota. Oke, sebelumnya kita jualan dulu. Saya jualan hanya sisa-sisa yang kemarin. Ini nanti saya bersihkan, kemudian saya kemas langsung OTW pasar. Sudah siang. Sudah selesai, mari kita berangkat. Hari ini saya cuma membawa tomat, kubis, sama timun. Yang lainnya nggak ada karena tadi malam juga nggak belanja. Langsung saja. Beginilah penampakannya. Ya seadanya saja setidaknya karena ini harga-harga lagi mahal. Semoga tetap bisa laku dengan harga yang mahal juga. Dan itu Maktun cuma menjualkan hasil-hasil tanamannya sendiri. Alhamdulillah sudah selesai, saatnya pulang dan barangnya pun juga masih. Ya setidaknya 50% sudah laku dan ini Pak Man gak datang. Mbah Surup juga sudah pulang. Kita sudah sampai di rumah, kita kembalikan ke asalnya. Ini timunnya kurang lebih laku separuh atau berapa ini, tinggal segini. Kemudian tomatnya juga lumayan laku ya. Tadi saya jual 8.000, untuk timunnya saya jual 6.000 karena sudah sisa-sisa. Jadi ya pokok jadi uang. Gobesnya nggak laku sama sekali, nggak tahu beberapa hari ini nggak begitu laku daripada beberapa minggu yang lalu, mungkin faktor hujan. Dan saatnya kita menghitung hasil pendapatan hari ini tanpa kulaan, tanpa apapun, cukup menjual sisa-sisa yang kemarin. Jadi sudah bersih ya, tinggal laba. Kita hitung dulu, ini 30. Kemudian ada 5.000, 35, 37, 39, 41, kemudian 43. Nah, 43 tadi makan habis 7,5. Jadi kurang lebih 50.000 rupiah hari ini ya. Alhamdulillah ya, dengan menjual barang-barang sisa saja kita bisa mendapatkan pemasukan 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Dan ya minimal kita tidak perlu kulaan, walaupun harganya juga tidak bersahabat, sangat mahal sekali. Begitu pula kita bingung menjualnya karena terlalu mahal. Oke, alhamdulillah kita sudah pulang dan hari ini kita mendapatkan pemasukan 50.000 dari menjual beberapa dagangan sisa saja. Tadi malam saya nggak kula apapun, selain harganya mahal juga pasarnya kan kalau Paing itu biasanya nggak serame biasanya. Daripada buang modal terlalu banyak, akhirnya saya memutuskan hanya menjual sisa-sisa yang kemarin. Oke, beberapa keuntungan pasar desa. Sebagian saja. Yang pertama itu kita bisa menjual dagangan dengan harga lebih mahal daripada di kota. Karena apa? Yang pertama dikarenakan memang di sini enggak ada orang yang menanam beberapa jenis sayuran tersebut seperti wortel, kubis, kemudian seledri, bungkul, brokoli, dan beberapa sayuran yang tidak bisa tumbuh di musim kemarau kalau di desa, seperti apa itu namanya, kenikir, sentrong gitu kan, di sini nggak ada ya. Pakis, kemudian kalau timun, kacang itu selama masih ada yang menanam dengan sistem kocor itu bisa hidup, tapi di sini tak selamanya orang itu menanam, hanya mengandalkan musim hujan. Nah, karena langka, akhirnya kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi dari pasar luar atau pasar kota. Kemudian
kelebihannya yaitu kita bisa menjual barang-barang walaupun barangnya itu barang sisa seperti saya kemarin ya. Yaitu alasannya karena memang nggak ada yang lain, meskipun sisa-sisa kemarin kurang segar tapi tetap laku karena adanya cuman itu. Kemudian minimnya pesaingan ya, karena pasarnya sepi, pedagangannya cuma sedikit, jadi kita bisa berjualan dengan minim kompetitor di sini. Jadi yang jualan sayur dalam satu pasar saja kurang lebih hanya 5 orang dalam satu pasar. Itu pun yang belanja ke induk cuma 3 orang. Yang lain cuma menjual hasil-hasil tanaman sendiri. Kalau nggak gitu mengambil dari atau menjualkan dari dagangan yang ke induk. Jadi yang besok saya titip dagangan ini seperti itu pun sudah diambil untung oleh yang belanja di induk. Seperti saya ini kadang dagangan saya diambil oleh rekan-rekan yang sudah tua yang nggak bisa ke induk. Itu kalau keuntungannya. Selanjutnya kita bisa menjual hasil tanaman sendiri jika memang harga-harga lain itu naik. Misal kalau ke induk kita butuh modal banyak sedangkan harganya pun juga mahal, dijual sulit, daripada risiko modal banyak, pedagang-pedagang sayur desa itu lebih memilih menanam sendiri seperti bayam, nikir, daun kates, cipir. Itu kan termasuk tanaman-tanaman remeh ya, kalau di sini mengandalkan air sisa mandi saja bisa tumbuh. Jadi menanggulangi modal yang besar, pedagang desa itu hanya mengandalkan tanaman seperti itu pun juga laku karena masyarakat desa itu nggak suka milih-milih. Jadi siapa adanya itu dibeli seperti itu. Di situ ya kurang lebih. Nanti sebenarnya masih banyak tapi sebagian yang lebih menonjol itu saja. Selain itu juga ada kekurangannya, misalnya daya belinya tergantung panenan. Kalau panenan banyak, harga baik, mayoritas masyarakat itu belinya enak, banyak-banyak, kemudian pasar sering rame, nggak suka nawar. Tapi kalau panennya itu gagal atau belum musim panen, masih musim tanam, kan mereka mengeluarkan uang banyak, akhirnya belanjanya itu pasar menjadi sepi. Sekali ada yang beli cuma tanya-tanya harga karena mereka hemat atau bagi duitnya itu benar-benar hati-hati karena nggak ada pemasukan selain tabungan yang dulu-dulu. Kemudian pasarnya hanya buka pagi saja kalau di desa itu, jadi hanya jam setelah subuh itu sampai jam 9, jam 10 gitu, nggak sampai satu hari full, enggak. Selain itu juga pasarnya berpindah-pindah, nggak buka setiap hari. Kalau di sini Wage, Paing, Pon, Kliwon itu setiap harinya berpindah ya. Jadi pasar Pon daerah sana, pasar Paing di sini, pasar Kliwon di sini, pasar Wage di sana, seperti itu. Sebenarnya setiap hari ada tapi harus berpindah-pindah. Ya namanya desa ya seperti itu. Tapi itu malah menjadi kelebihan karena setiap pasar mempunyai pembeli yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Ya cukup sekian dan bersyukurlah bagi kamu yang mempunyai pasar setiap hari buka, pembelinya enak-enak, setiap hari ada yang beli, kemudian barang mudah belanjanya, maksudnya dari induk dekat. Syukurilah apa yang kamu dapatkan, dan jika omsetmu lebih besar dari pedagang-pedagang sayur desa seperti kami seperti ini, bersyukurlah. Oke, cukup sekian, tetap semangat berjualan. Salam sayur Indonesia.